tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyala musuhku. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas berkat pemagaran dan perlindungan-Mu kepada kami selama kami beristirahat sepanjang malam yang baru berlalu. Engkau telah membangunkan kami dengan keadaan yang sehat dan selamat sampai pada pagi hari ini. Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami, kuasailah seluruh kehidupan kami, agar kami senantiasa hidup takut akan Engkau, serta memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau adalah Tuhan dan Gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Hanya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku. Doa kami agar berkat daripada Allah Bapa dan kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta kesatuan yang indah di dalam Roh Kudus, menyertai kita sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, Rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, janji Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan dalam Alkitab merujukan pada komitmen atau janji yang dibuat Allah kepada manusia dalam Alkitab, dan janji-janji ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk keselamatan, pemeliharaan, dan kepastian masa depan. Janji-janji ini bersifat kekal dan tidak dapat dibatalkan oleh kuasa apapun, dan janji ini menjadi dasar iman orang-orang yang percaya. Kalau kita melihat janji-janji Tuhan tentang keselamatan kekal bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini adalah janji utama
yang terdapat dalam Perjanjian Baru dan dijelaskan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Selain ia janji tentang hidup yang kekal, ia juga berjanji tentang pemeliharaan. Artinya, Tuhan berjanji akan memenuhi segala keperluan dasar umatnya, termasuk makanan, pakaian, kesehatan, dan tempat tinggal. Nah, kalau kita membaca di dalam Injil Matius, pasal yang ke-6 ayat 33, firman Tuhan katakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di dalam ayat yang telah kita baca pada pagi hari ini, di dalam kitab Yesaya 59 ayat 21 ini, Tuhan berjanji untuk melakukan pemulihan dan transformasi kepada umatnya dengan 2 cara yang luar biasa. Yang pertama, ia memulihkan hubungan mereka kepadanya melalui kehadiran Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan seseorang, ia tidak dapat sadar akan dosa dan kelemahannya. Karena peranan Roh Kudus yang sangat penting adalah menyadari umat manusia tentang dosa dan pelanggarannya yang ia telah lakukan. Tuhan tahu bahwa umatnya telah berbuat dosa dan telah melanggar perintahnya di dalam kehidupan mereka. Oleh karena pelanggaran dosa yang mereka lakukan itu, maka Tuhan membiarkan Roh Kudus-Nya berkarya di dalam kehidupan umatnya agar mereka dituntun kembali kepada Tuhan. Tanpa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, tidak ada satu kuasa pun yang dapat membuat mereka berubah dan kembali kepada Tuhan. Sama seperti firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kemerdekaan yang dimaksudkan di sini bukan hanya kebebasan dari penjajahan secara fisik atau sosial, tetapi juga kebebasan dari perbudakan, dosa dan tuntunan hukum Taurat yang tidak dapat dipenuhi oleh manusia. Dalam kemerdekaan inilah Roh Kudus memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa di surga. Lalu yang kedua, Tuhan berjanji untuk melakukan pemulihan dan transformasi kepada umatnya dengan 2 cara yang luar biasa. Firman Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan umat manusia. Dikatakan, firman-Ku yang Kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu, dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Artinya, firman Tuhan yang ia taruh di atas mulut umatnya mempunyai otoritas untuk melumpuhkan segala kuasa yang mereka hadapi, jikalau mereka tetap membuka mulut dan berseru atas dasar kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, firman Tuhan yang Tuhan taruh di atas lidah dan mulut mereka akan menjadi pedang yang sungguh berkuasa, agar mereka terus membicarakannya kepada segala suku bangsa di dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah janji atau perjanjian yang dibuat oleh Tuhan kepada umatnya, yang menjamin kehadiran dan pengaruh Roh-Nya serta firman-Nya di dalam kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Janji ini tidak hanya berlaku untuk satu generasi, tetapi juga untuk keturunan
mereka menunjukkan bahwa kasih karunia serta penyertaan Tuhan bersifat kekal di dalam kehidupan mereka apabila mereka sungguh mendengar dan kembali kepada Tuhan di dalam bimbingan tuntunan kuasa daripada Roh Kudus yang telah ditempatkan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga bagi kita pada pagi hari ini, bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang tidak pernah berubah, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus yang menguatkan iman kita serta memberi kesadaran, keyakinan kepada kita bagaimana kita boleh menerima berkat pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, serta berkat firman Allah ditaruh oleh Tuhan di atas lidah dan mulut kita, agar kita berkata-kata dengan kuasa dan otoritas kuasa firman Allah ini kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Sebab firman Tuhan itu adalah hidup dan kuat yang dapat memberi kekuatan bagi kita orang-orang yang percaya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Kami percaya firman-Mu senantiasa menjadi pelita dan terang bagi perjalanan hidup kami. Firman yang keluar dari mulut-Mu ya Tuhan, tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Ia akan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami mau berdoa dan mengucap syukur atas keamanan dan keselamatan dunia yang kami diami pada saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Sampai hari ini kami tetap aman dan selamat di dalam dunia yang kami diami. Kami mempunyai kebebasan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau adalah Tuhan yang kami sembah. Sungguh Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan yang ajaib, yang melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa di dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-hamba-Mu, ya Tuhan, baik yang melayani sebagai gembala jemaat, baik yang melayani sebagai penginjil, baik yang melayani sebagai pengajar di sekolah teologian, bahkan juga yang melayani sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja dimanapun berada pada saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau memberi kami kuasa dan urapan di dalam kuasa Roh Kudus, Tuhan, sehingga kami boleh melakukan, mengerjakan pelayanan-Mu ini ya Tuhan, yang kudus, yang indah ini dengan baik. Bukan oleh karena kami kuat, bukan oleh karena kami gagah, tetapi karena berkat penyertaan Tuhan. Janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau telah memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib, sehingga kami ada seperti mana kami ada sampai pada saat ini. Tuhan, bukan karena kami baik, bukan karena kami layak, bukan karena kami kuat, tetapi semuanya oleh karena kasih karunia dan anugerah Allah yang sangat besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati seisi keluarga kami, sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain oleh karena tugas dan pekerjaan, namun Engkau tetap menjadi Tuhan pembela kami yang agung. Engkau menjadi penasehat yang ajaib. Engkau senantiasa memagari kami dengan kuasa-Mu. Kami boleh ada sampai pada saat ini. Terima kasih Bapa. Pimpinlah kami melewati pintu berkat yang Tuhan telah janji bagi kami pada hari ini. Dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.